Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pada pagi yang cerah ini telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat duduk sejenak di ruangan yang sangat sederhana. Selawat wa salam mari sama-sama kita alamatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan pada alam yang benar. Yang kami hormati para dewan guru SMP Negeri 5 Sawang. Jadi pada kesempatan hari ini salah satu dari kawan kita yaitu Bu Nurul Fajri SPD pada hari ini akan melaksanakan diseminasi ataupun pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kami harapkan kepada rekan-rekan semua untuk dapat melaksanakan atau mengikuti dengan sepenuh hati supaya nantinya ke depan mungkin dan calon-calon penggerak akan dapat melaksanakan hal yang sama. Mungkin kita doakan yang mengikuti guru penggerak untuk bisa lewat pada TC dan seterusnya wawancara dan mikro kecil. Jadi kami harapkan semua untuk serius mengikuti ini dan begitu juga untuk Ibu Nurul Fajri selaku TGB Angkatan 9. Saya himbaukan 9 untuk terus bersemangat sehingga untuk beberapa bulan lagi mungkin sudah selesai karena pendidikannya 6 bulan. Mungkin ini belum pertengahan dari sekian modul yang Ibu Nurul Fajri pelajari. Tetap bersemangat, optimis untuk melakukan suatu perubahan pendidikan terutama di SMP 5 Sawang secara khusus dan secara umum mungkin dunia pendidikan di Indonesia. Jadi untuk menghematkan waktu mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan selaku pembukaan daripada acara ini. Tempat dan waktu kami persilakan kepada Ibu Nurul Fajri untuk melaksanakan kegiatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka acara diseminasi atau penugasan budaya positif pada hari ini. Dan saya sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah berhadir di ruangan ini untuk mendukung segala kegiatan saya dalam pendidikan program guru penggerak Angkatan 9 yang sedang saya jalani. Tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa apa-apa. Saya butuh dukungan baik dukungan fisik ataupun moral dari Bapak Ibu semuanya supaya saya dapat menjalankan program pendidikan guru penggerak sampai dengan selesai dengan semangat ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tapi saya untuk berbagi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 5 Sawang ya. Oleh karena itu mungkin bisa saya mulai. Baik Bapak Ibu, untuk pertama sekali untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap
negara kita, yaitu negara Indonesia. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri sejenak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, silakan duduk kembali. Oke Bapak Ibu, saya mulai ya kegiatan ini, yaitu diseminasi ataupun pengemasan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sudah sering mendengar apa itu budaya positif. Bahkan mungkin kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu budaya positif? Diawali dengan kata budaya. Budaya itu berarti kebiasaan. iya, suatu kebiasaan. Dan ada istilah kata positif, berarti itu hal yang baik. Dapat dikatakan itu kebiasaan yang baik yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Ya, budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah bagaimana kehebatan kita sebagai guru, sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid kita. Tugas guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa guru adalah tokoh, yang artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Dan tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan selamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, kita sebagai guru Bapak Ibu diharapkan kita mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus kompeten. Artinya apa? Kita harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kenapa budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah? Karena dengan terjalinnya budaya positif di sekolah itu akan membuat lingkungan sekolah itu menjadi nyaman, aman. Kemudian akan terjadinya saling menghargai, saling menghormati, baik itu sesama guru ataupun guru dengan anak didik kita. Maka dengan terjalinnya budaya positif akan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga anak-anak akan bebas melakukan eksplorasi, belajar dan belajar, salah belajar lagi proses mereka, dan akan mudah terwujudnya karakter anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, dengan cara apa kita menerapkan budaya positif? Yaitu kita menerapkannya dengan cara menerapkan konsep-konsep inti yang ada pada budaya positif, seperti yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, dan yang ketiga posisi kontrol seorang guru, dan yang keempat penguatan keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir penerapan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah anak didik. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif. Kita sering mendengar istilah disiplin, ya kan? Mungkin menurut kita kalau kita mendengar istilah kata disiplin itu berarti si anak ini patuh akan peraturan, ya kan? Ataupun patuh dan tertib terhadap aturan yang sudah ada di sekolah. Tapi yang ini berbeda, Bapak. Disiplin positif ini kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang baik, yang dianggap baik. Misalnya bertanggung jawab, berakhlak mulia, saling menghormati, saling menghargai, bertutur kata dengan sopan, berperilaku dengan baik. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan disiplin positif ini dia untuk agar anak dapat mengontrol diri sendiri. Artinya apa? Ketika anak melakukan sesuatu yang baik itu atas kemauan dia sendiri, atas kesadaran diri si anak tersebut, bukan karena paksaan ataupun karena perintah ataupun karena untuk mentaati peraturan supaya tidak mendapatkan hukuman. Bukan. Jadi itu tujuan disiplin positif, itu menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik. Kemudian melalui disiplin positif ini kita dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Di sini dengan kita ada disiplin positif dalam diri kita akan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan nilai yang kita yakini, bukan karena orang lain, bukan karena paksaan. Misalnya ini seperti anak datang tepat waktu ke sekolah. Dengan adanya disiplin positif, anak tersebut tanpa disuruh orang tua pun, tanpa ada aturan sekolah pun, dia akan tetap datang tepat waktu. Anak sudah tertanamnya disiplin positif dalam diri anak tersebut. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Mungkin kita kalau kita sudah ada disiplin positif dalam diri kita akan datang ke sekolah itu tepat waktu juga. Sebelum jam 8 kita sudah ada di sekolah. Kalau seandainya disiplin positif itu belum ada di diri kita, mungkin kita, oh ini ada kepala sekolah, kita harus datang lebih awal supaya kita tidak kena tegur. Oh ini tidak ada kepala sekolah, kita boleh terlambat.
belum adanya disiplin positif dalam diri kita. Bapak Ibu, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu, ini sangat penting ya, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia dalam melakukan sesuatu itu didasari atas 3 motivasi. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi yang paling dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Misalnya anak-anak datang lebih cepat ke sekolah supaya tidak terlambat, supaya tidak kena hukuman. Kalau kena hukuman mungkin disuruh keliling lapangan bola sebanyak 3 kali. Karena itu anak-anak datang lebih awal. Itu untuk menghindari hukuman. Itu motivasi yang paling buruk karena pengaruh orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin sering jadi sama kita ya Bapak Ibu. Contohnya, ya, saya sendiri ketika saya mengikuti guru penggerak ini, saya didasari oleh motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Apa imbalannya? Sertifikat guru penggerak dan mendapatkan penghargaan. Dari siapa penghargaan? Dari kepala sekolah, dari sekolah, dari dinas pendidikan, ya kan? Tapi Bapak Ibu, seiring waktu berjalan, saya mengikuti program guru penggerak ini sudah 2 bulan. Motivasi saya berubah menjadi motivasi yang ketiga. Saya sadar bahwasanya di pendidikan guru penggerak ini sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan sangat banyak ilmu baru dan wawasan baru yang bisa kita dapatkan. Contoh lain yang motivasi kedua, misalnya anak kita di rumah membantu kita, ternyata cuci piring, nanti ibu kasih mainan ataupun ibu kasih hadiah. Itu sudah membentuk anak itu memiliki motivasi yang kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena masih adanya pengaruh dari orang tua ataupun imbalan berupa penghargaan ataupun hadiah. Jadi motivasi dan pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar karena pengaruh orang lain. Sementara yang ketiga, nah ini motivasi yang paling bagus. Nomor ketiga yaitu kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kita ingin menjadi melakukan apa yang kita inginkan, bukan karena orang lain, ya kan? Kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Contoh Bapak Ibu, kita naik sepeda motor memakai helm, ya kan? Nah, kalau kita sudah memiliki motivasi intrinsik ini, ada polisi tidak ada polisi di jalan, kita pasti memakai helm, ya. Karena apa? Kita yakini dengan kita memakai helm, di situ ada nilai kebajikan berupa keselamatan diri sendiri. Kalau belum ada motivasi intrinsik ini, kita pakai helm karena menghindari polisi, menghindari kena tilang. Itu tidak baik karena pakai helm karena polisi, ya kan? Belum meyakini adanya nilai kebajikan berupa nilai keselamatan. Jadi yang paling the best itu yaitu motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan motivasi yang berasal dari dalam diri ataupun motivasi intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada materi posisi kontrol seorang guru. Nah, ini kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol kita terhadap peserta didik kita atau anak kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, nah yang ketiga sebagai teman, nah yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru ini akan terlihat ketika seorang anak berbuat salah ataupun melakukan pelanggaran, ya. Mungkin
jelasnya bisa kita lihat video ini untuk lebih jelas penjelasan bagaimana posisi kontrol seorang guru dalam menyelesaikan masalah dengan siswa. Ini ada contoh kasus ya, ada 5 contoh kasus berdasarkan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang kedua, posisi pembuat bahasa bersama. Apalagi ibu itu lingkungan.
Lagi dulu. Kembali duit. Oke, Wah, sudah jam berapa ini, Kak? Selamat bahagia saya. Kamu menyalakan ibu kamu. Kamu bukan yang jam. Kok lambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lincah, tetap biar bisa kejar Bu. Ya sudah, lain kali yang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Jadi ibu, saya Bisa Bu. ya sudah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Situasi yang tercipta Apa yang ada bulu? namun, Tanya. Karena ini senyum, tanya. maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Ini, tahu ini. Sehingga menerima waktu dari murid bisa diberitahu. Namun hanya kepada orang Karen, kamu udah pernah sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas masuk jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya ya. Jadi nanti jam 9.20 pas istirahat, kamu harus belajar di kelas. Siapa tugas tambahan? Ya. posisi pemantau mengadakan pengumuman atau data untuk mengontrol murid. Menarakan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mimpi. Di Palembang. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Karen? Maaf Bu, saya lupa saya
menit yang diselesaikan oleh guru dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, yang paling baik yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, di mana sebagai manajer ini kita sebagai seorang guru dapat memberikan kesempatan kepada anak didik kita yang berbuat salah untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, untuk merefleksi diri kita selama kita menjadi guru, posisi yang mana yang sering kita lakukan? Menghukumkah, membuat merasa bersalah? Semua ada. Tapi yang sering yang mana, Bapak Ibu? Menghukum. Ya, saya pun sebelum mengikuti grup penggerak saya sering mengambil posisi sebagai menghukum. Ketika si anak berbuat salah, kita langsung menghargai dan menghukum anak tersebut. Padahal seharusnya itu tidak baik untuk mental seorang peserta didik. Ya, karena mereka bisa dendam kepada kita yang telah memberikan hukuman kepada anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini ada tugas ya. Mungkin boleh dijawab dalam hati, ya, tidak perlu ditulis. Pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Posisi yang mana yang mengatakan? Maksudnya posisi menghukumkah? Membuat merasa bersalahkah? Posisi menghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Ya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ya, nak ya. Ini sebagai teman. Empat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini contohnya misalnya anak berbuat baik, dia akan dapat stiker bintang. Ini sebagai apa? Manajer atau pemantau? Memantau ya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir dalam menyelesaikan tugas. Membuat merasa bersalah. Ini kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Itu berarti kita sudah membuat si anak merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Dasar anak malas. Itu berarti menghukum. Kan sudah kita bekerja. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak ya, nak ya. Saya ini ibu demi ibu ya. Itu sebagai teman. Ya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Nah, ini sebagai pemantau ataupun kontrol ya. Kemudian yang keempat, dia benar sebagai manajer. Dan yang kelima, sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, semoga kita dapat merefleksi diri kita untuk bisa mengambil posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Karena pada zaman sekarang kita dituntut harus menerapkan pembelajaran yang berpusat ataupun yang berpihak pada murid, dan ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sekarang pun kita tidak digunakan menghukum si anak dengan berat ya, karena bisa-bisa kita bermasalah dengan hukum. Itu banyak kasusnya yang menghukum si anak, mencubit, bahkan hanya mencubit bisa masuk penjara karena orang tuanya tidak terima anaknya kita cubit. Oleh karena itu sebaiknya kita mengambil posisi sebagai seorang manajer. Selanjutnya kita lanjut pada materi keyakinan kelas ataupun sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu di mana perbedaannya? Ada? Kalau keyakinan kelas
biasanya aturannya itu dibuat oleh anak sendiri. Iya, aturan ataupun nilai-nilai kebajikan itu berasal dari anak, ya. Sementara kalau peraturan sekolah itu biasanya dari guru ataupun dari sekolah. Jadi dalam keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas ini ataupun sekolah dia berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, kemarin saya sudah menerapkan membentuk keyakinan kelas di kelas 7. Saya sudah meminta anak-anak untuk menulis apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kelas ini, dan mereka menulis pada hasil kertas. Kemudian mereka menempel di depan. Kemudian saya menyeleksi nilai-nilai kebajikan yang mereka tulis ataupun aturan-aturan yang mereka tulis. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, dia tidak nampak pada peraturan. Kalau peraturan jelas, tidak boleh ini, dilarang itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini kan lebih kepada keyakinan. Misalnya, tidak boleh menjual dinding. Di situ sudah ada nilai kebajikan kebersihan. Tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Itu sudah ada nilai kebersihan. Tidak mengejek teman. Itu sudah ada nilai kebajikan berupa saling menghormati. Kemudian menaruh barang pada tempatnya. Di situ sudah ada nilai kebajikan berupa tanggung jawab ataupun disiplin. Ya? Tidak keluar masuk kelas ketika guru sedang mengajar. Itu nilai kebajikannya apa? Menghormati dan menghargai guru. Sedangkan peraturan kelas ini sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Dalam peraturan kelas ini biasanya termuat hal-hal yang harus dilaksanakan dan yang dilarang demi kelangsungan kelas yang kondusif. Terus bedanya apa Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas apabila anak melanggar pasti ada hukuman ataupun konsekuensi yang menanti, ya kan? Misalnya anak terlambat datang sekolah, konsekuensinya apa? Anak-anak itu harus tinggal di dalam kelas, mengerjakan tugas yang tertinggal. Tapi kalau dalam keyakinan kelas, misalnya anak melanggar, misalnya dia melanggar, dia tidak piket, tidak datang lebih awal, itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan anak. Ini selanjutnya ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini merupakan sesuatu yang baru yang saya dapatkan dalam buku penggerak. Sebelumnya saya sendiri tidak pernah mendengar istilah restitusi. Ya, saya mendapatkan ini dalam buku penggerak. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu merupakan dialog yang terjadi antara guru dengan murid dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh si murid. Misalnya ketika si murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka akan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kita memerintahkan anak untuk memperbaiki dirinya. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, misalnya kayak seperti Sinaren tadi, kan dia terlambat ke sekolah. Kita langkah pertama menstabilkan identitas.
maaf Bu, saya terlambat ke sekolah. Kita seharusnya menjawab, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pun sebagai guru sering melakukan kesalahan. Itu sudah termasuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, jadi kita bertanya kepada murid tersebut, kenapa bisa terlambat ke sekolah? Apa alasannya? Nah, pasti si murid ada alasan kenapa dia bisa terlambat ke sekolah. Nah, dengan kita bertanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat ke sekolah. Nanti si anak akan menjawab, mungkin saya terlambat ke sekolah Bu karena saya bangun kesiangan, tidak ada yang bangunkan, ataupun karena saya tidur larut malam Bu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kan kita sudah bentuk nih keyakinan kelas. Jadi kita tanya, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saya sudah melanggar keyakinan disiplin Bu. Saya datang terlambat, berarti saya tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Kita sebagai seorang manajer baik. Nah, kemudian kita tanya kepada mereka, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Mungkin si anak akan menjawab, dia akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya. Pak Ibu, untuk lebih jelas, ini ada contoh video kasus penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang guru yang berposisi sebagai manajer.
ya, penerapan segitiga restitusi tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang 5 kebutuhan dasar manusia agar guru mengetahui apa yang mendasari tindakan yang dilakukan murid, kebutuhan apa yang coba murid penuhi dalam melakukan suatu tindakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kebutuhan bertahan hidup. Dan kelima adalah penguasaan. Ini menjadi kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Karena kita makan, berarti kita butuh untuk bertahan hidup. Kita berwisata, berarti kita butuh kesenangan dan kebebasan. Terima kasih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada penjelasannya. Kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sesuai dengan kebutuhan, kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dia lakukan dan konsentrasi apa yang dia lakukan dan suka permainan, suka mengasih barang. Ini merupakan contoh dari kebutuhan kesenangan. Ya, sama juga seperti kita bermain HP, kita dengan bermain HP kita senang, kita TikTok, kita butuh kesenangan. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta akan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian satu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang, dia biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya. Biasanya dia suka belajar dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar kelompok. Berarti seorang anak tersebut dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan. Kita sebagai manusia ini ingin memilih sesuatu berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan perintah ataupun paksaan. Kita ingin bebas. Misalnya ketika kita mengajar di sekolah, ada anak tidur-tiduran. Mungkin anak tersebut dia butuh kebebasan dengan belajar, misalnya kebebasan untuk belajar dengan cara yang dia inginkan supaya dia tidak bosan, sehingga dia butuh kebebasan. Ini sering kali terjadi ketika kita mengajar, anak-anak kita itu suka permisi ke kamar mandi. Mungkin mereka merasakan kebosanan dalam kelas, mereka ingin bebas, sehingga mereka minta permisi kepada kita untuk ke kamar mandi. Padahal tujuan mereka ke kamar mandi itu bukan untuk buang air kecil, tapi Mencari air segar. ya istilahnya mencari air segar, ya kan? Dengan mereka keluar dari kelas, mereka mungkin lebih rileks, karena mereka merasa bosan dalam kelas. Nah, itu berarti kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan penampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi, contohnya siswa yang suka akan dengan yang butuh akan penguasaan, dia akan suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Ya, dan dia akan merasa kecewa jika melakukan kesalahan dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, biasanya orang seperti ini dia ada baiknya, ada tidak baiknya. Baiknya apa? Dia ingin selalu mencoba dan mencoba, karena dia butuh penguasaan. Ya. Yang tidak baiknya ada juga, karena dia selalu ingin mencoba sehingga dia mendominasi dan tidak menghiraukan orang lain, ya. Terakhir, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan bersifat fisiologis ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Kalau tidak aman, kita
sebuah paragraf. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan ataupun karakter yang baik dimanapun mereka berada. Ya Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah sudah pernah mendengar sebelumnya tentang keyakinan kelas? Pernah? Yang cewek? Pernah. Ya, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Bedanya, keyakinan kelas ini, ya kan, itu nilai ataupun norma ataupun moral yang kalian yakini, ya kan, yang akan kalian taati bersama di dalam kelas 7. Kan? Nah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya kan? Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan norma ataupun nilai yang kita yakini, ya, dan kita sepakati bersama antara murid dan guru, baik ibu sendiri, wali kelas ataupun guru yang lainnya, ya kan? Dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar dengan aman dan nyaman, ya kan? Dengan keyakinan kelas akan membuat kelas ini bisa terciptanya budaya yang positif, yang aman, nyaman, saling menghargai, saling menghormati, dan menjadi satu keluarga di sekolah. Oke? Nah, yang pertama, Ibu akan membagikan kertas stick note ini, ya kan? Kalian menulis nilai ataupun aturan yang menurut kalian harus dilaksanakan di dalam kelas ini, ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke, sekarang Ibu bagikan. Kalian tulis apa saja yang tidak boleh dilakukan ataupun norma yang kalian yakini yang diterapkan di kelas ini. Membagikan kertas post-it, silakan kalian tulis keyakinan yang kalian yakini dan akan kalian sepakati.
menempel kertas yang sudah kalian tulis dengan keyakinan kelas di tempat yang sudah Ibu sediakan di depan, ya. Mungkin boleh yang laki-laki dulu maju untuk tempel, kemudian diikuti dari perempuan, ya. Oke, silakan. Ya, dipersilakan yang perempuan. Yang sudah silakan duduk kembali. Ya anak-anak, kalian sudah menulis dan sudah menempelkan di depan, ya. Nanti ada 15 keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan menyeleksi. Apabila nanti ada nilai yang sama, maka akan diambil 1, ya kan? Kemudian nanti akan kita ubah ke kalimat positif. Misalnya ada kalimat yang negatif, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu akan kita ubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh. Ya. Yang pertama, ada piket datang lebih awal. Kemudian pakai seragam dengan sesuai dengan aturan. Ya. Dan tidak boleh pakai sepatu kalau masuk kelas. Kemudian berbicara dengan sopan. Jadi tidak ada yang sama ini kan? Belum ada yang sama. Tidak boleh mencoret dinding kelas. Tidak boleh berkata kasar ataupun kotor. Nah, ini sama dengan berbicara dengan sopan. Jadi ini kita ambil. Jadi 1. Berbicara dengan sopan. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh mengejek teman. Dan disiplin dan tepat waktu. Tidak ada yang sama. Ini tidak berbicara saat guru mengajar. Kemudian jangan ganggu teman sedang belajar. Dan kemudian tidak boleh caci maki. Ini sama dengan berbicara kotor. Ya, bicara kotor tersebut sama dengan nilai berbicara dengan sopan dalam kelas. Tidak boleh mencoret dinding. Nah, ini sama dengan yang di atas. Ini kita cabut karena sama. Kemudian jangan berbicara kotor. Sama. Jangan buat kesalahan kepada teman. Ini sama berarti dengan mengejek, ya. Ya, Naya. Sekarang coba hitung ada berapa keyakinan kelas yang tersisa. Ada 10. Berarti sekarang kita ubah ke dalam kalimat positif. Yang pertama, piket datang lebih awal. Berarti di sini nilai yang tertanam di sini apa? Tanggung jawab. Jadi bagi yang bertugas piket harus tanggung jawab dengan datang lebih awal. Ini
bertanggung jawab. Di sini ya. Kemudian pakai seragam sesuai dengan aturan. Nah, di sini nilai apa yang terkandung anak-anak? Nilai disiplin, mematuhi aturan sekolah. Disiplin. Ini tidak boleh pakai sepatu di dalam kelas. Ini nilai apa yang terkandung? Kebersihan. Ya, nilai kebersihan. Kebersihan. Ya, menjaga kebersihan di dalam kelas. Berbicara dengan sopan. Ya, berbicara dengan sopan. Ya. 4. Tidak boleh mencoret dinding sekolah. Ini nilai apa yang terkandung? Kalau dindingnya kotor terlihat bersih tidak? Tidak. Tapi di sini juga mengandung nilai kebersihan. Ya, menjaga kebersihan termasuk tidak mencoret dinding kelas ataupun meja. Nanti di sini ya. Dan disiplin datang tepat waktu. Masuk kelas jam 8. Nanti jam 8 semuanya sudah ada di dalam kelas. Ini nilai yang terkandung di sini disiplin dan tanggung jawab. Sama di sini ya. Jangan membuang sampah, berarti buang sampah pada tempatnya. Nilai apa yang terkandung? Nilai kebersihan. Nanti di sini. Jaga kebersihan. Tidak boleh mengejek teman. Nilai apa nak? Saling menghormati dan menghargai teman ataupun guru. Jangan ganggu teman belajar. Ini berarti juga mengandung nilai saling menghormati. Di sini sama. Nah, kalian tidak berbicara saat guru mengajar. Kalian diam mendengar ketika guru mengajar. Itu artinya kalian sudah menerapkan nilai saling menghormati dan menghargai guru. Jadi ini sama. Inilah keyakinan kelas yang kalian buat. Ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab di sini yaitu paham akan tugasnya. Misalnya piket datang lebih awal, ya kan? Masuk ke kelas tepat waktu. Itu contohnya. Kemudian disiplin. Contoh kegiatannya pakai seragam sesuai dengan aturan sekolah. Nah, tepat masuk tepat waktu juga masuk ke disiplin. Kemudian tidak boleh pakai sepatu. Nah, di sini mengandung nilai menjaga kebersihan kelas, ya. Selalu menjaga kebersihan kelas. Ya, dengan tidak masukkan sepatu dalam kelas, tidak membuang sampah di dalam kelas, kemudian tidak mencoret-coret dinding ke kelas. Nah, ini berarti selalu menjaga kebersihan. Kemudian berbicara dengan sopan, ya, berkata dengan sopan. Kemudian yang terakhir tidak boleh mengejek teman. Di sini berarti saling menghormati dan menghargai. Sekarang ibu tanya, ini sudah kalian buat, ya kan? Apakah
persilakan satu-satu maju ke depan untuk mentandatangani atas persetujuan keyakinan kelas 7. Saya oke, silakan maju satu-satu. Maju tanda tangan, lihat nilainya masing-masing. Maju nak. Maju terus. Lanjut. Fahmi. Saya. Jadi dilanjutkan dengan yang perempuan. Six.